Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillah. Baik, terima kasih jamaah sudah menunggu. Ini Ustadz langsung saja ke pertanyaannya Ustadz. Mengenai bab sholat cerminan hidupmu. Ini maknanya apa ini Ustadz? Kenapa sholat ini sebagai cerminan hidup kita? Apakah ini sangat penting buat diri kita mengenai sholat ini Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi sebelumnya mohon maaf, barangkali format kajian kita rancang seperti talk show karena tema ini sebenarnya lebih kepada tema motivasi. Bukan membahas fikih sholat ya. Kalau membahas fikih sholat, kita butuh buku, kita butuh catatan, kita butuh bagaimana penjelasan yang lebih panjang. Namun karena tema kajian kita lebih bersifat motivasi, temanya apa tadi? Temanya apa Mas? Sholatmu cerminan hidupmu. Sholatmu cerminan hidupmu. Berarti apa hubungan antara sholat yang kita lakukan dengan kehidupan real dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana pengaruh dari sholat yang kita lakukan terhadap praktek muamalah dan keseharian aktivitas kita? Itulah kurang lebih gambaran umum dari tema yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, tadi ada pengantar bahwa setiap muslim berhak untuk mengetahui agamanya. Tidak hanya berhak, bahkan wajib. Setiap muslim wajib untuk sadar agama. Sadar agama itu artinya apa, Pak? Berusaha untuk memahami agamanya. Sebab kita diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk beribadah kepadanya. Sebutkan dalilnya. Sudah ngantuk. Sebutkan dalilnya. Dalil bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di surat apa? Az-Zariyat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang namanya ibadah itu ada panduannya atau boleh sesuka hati? Ada panduannya enggak, Pak? Ada panduannya. Kenapa ibadah itu harus ada panduannya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan perintah kepada hambanya, Allah menghendaki agar perintah itu dilakukan dengan cara tertentu. Tidak boleh sembarangan. Dan yang menjelaskan ini adalah wahyu Allah melalui para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu ada panduannya. Maka kalau ibadah manusia boleh sesuka hati dia, boleh ibadah sesuai dengan keinginannya, berarti manusia butuh nabi atau tidak? Manusia butuh nabi atau tidak? Enggak butuh nabi. Adanya nabi bukti bahwasanya manusia butuh penjelasan tentang bagaimana cara beribadah yang benar. Karena Allah berikan tugas kepada kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bagaimana cara menjalankan tugas itu dengan benar. Maka tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh kemudian ditambah-tambahi atau dikurangi. Sebab semua itu mengurangi nilai kesempurnaan. Syariat diturunkan oleh Allah sudah sempurna belum? Sudah sempurna belum? Sudah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau syariat sudah sempurna. Nah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Inilah anak muslim. Sebuah prinsip yang kita pegang dan ditanya dalilnya, dia bisa mengambil dari Al-Quran. Coba Anda bandingkan dengan agama yang lain.
ketika orang Nasrani ditanya, sebutkan satu pernyataan dalam Injil yang mengatakan bahwa Isa anak Tuhan. Jangankan anaknya, yang tinggal di gereja aja enggak bisa. Yang biasa megang Alkitab aja enggak bisa. Karena emang enggak ada. Tapi anak Muslim ditanya, Allah la ilaha illallah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah. Sudah? Sebutkan dalilnya. Masya Allah, semua bisa menyebutkan dalilnya. Dan dalilnya dari Al-Quran. Ketika Anda ditanya, Islam sudah sempurna, syariat Islam sempurna, sebutkan dalilnya. Bisa jawab? Bisa jawab, Alhamdulillah. Anak Muslim. Belum lagi kalau yang ditanya orang tuanya ya. Hafal Quran, Masya Allah. Hah? Kelewat, Masya Allah. Di luar kepala sampai hilang. Idealnya seorang Muslim seperti ini. Kita punya prinsip, dan prinsip itu punya landasan. Apa landasannya? Ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bapak kalau ditanya tentang landasan itu, nggak boleh nggak hafal. Harus bisa menyebutkan. Sehingga jangan sampai kita hanya beragama ikut-ikutan, tidak tahu bagaimana landasannya. Idealnya seperti tadi ya, paham prinsip dan tahu landasannya. Disuruh menyebutkan, bisa. Baik, Islam agama yang sempurna, dan dalilnya tadi kita sudah mendengarkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari di mana telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi semakin bagus atau semakin merusak? Semakin rusak. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi justru bukan semakin memperindah, tapi semakin ngerusak. Kita sempurna dengan dikasih 2 mata. Ada enggak yang mau ditambahi 1 lagi? Boleh angkat tangan. Mas, kalau dikasih 1 mata lagi mau enggak? Enggak mau. Kan enak itu, nanti bisa lihat di belakang. Kayak ada spionnya gitu. Sehingga ketika ditambahi justru semakin merusak. Jangankan ciptaan Allah, apalagi syariat Allah. Kadang buatan manusia saja ketika ditambahi padahal itu sudah sempurna, bukannya semakin memperindah tapi justru semakin merusak. Coba meja ini ya, punya 4 kaki di bawah. Ditambahi 1 kaki di atas, bagus nggak? Bagus kira-kira? Buat pegangan? Merusak. Makanya syariat Allah yang demikian sempurna. Allah nggak ridho ketika syariat seperti ini ditambah-tambahi. Sehingga kenapa ketika kita beribadah harus mengikuti panduan. Harus mengikuti sebagaimana ajaran yang diberikan Nabi SAW. Sebab yang namanya manusia ketika beribadah, Allah menghendaki agar dilakukan dengan cara tertentu. Dan untuk bisa mengetahui cara itu, Allah memberikan panduan. Diutuslah Rasul. Kemudian sang Rasul itu diberi wahyu. Lalu wahyu itu dijelaskan kepada umat manusia. Selanjutnya siapapun yang mengaku sebagai umat sang Nabi ini wajib untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh sang Nabi. Karena untuk apa wahyu itu diturunkan kalau masyarakat tidak mau mempelajarinya? Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Anda dikasih petunjuk, tapi petunjuk itu tidak pernah dipelajari. Gimana kira-kira jadinya? Nggak bisa diterapkan. Sehingga setiap muslim kenapa harus belajar? Karena dia punya aturan itu harus dia ketahui untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Nabi SAW, belajar ilmu agama hukumnya apa? Hukumnya apa? Sebutkan dalilnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi salah orang sebenarnya. Yang depannya ini, sebutkan dalilnya. Apa dalil kalau belajar agama wajib? Yang santri. Zaidan, namanya Zaidan. Nah, apa dalil kalau belajar ilmu agama hukumnya wajib? Belum tahu, Masya Allah. Inilah anak muslim, kalau ditanya tidak tahu, jawab tidak tahu ya. Tayyib, apa dalil kalau belajar ilmu agama hukumnya wajib? Yang santri. Mad dalil. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalau dalil dari Al-Quran apa?
Dalil dari Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Semua perintah di mana kita disuruh untuk mengikuti Al-Quran itu adalah perintah untuk mempelajarinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Orang bisa mengikuti ketika kapan? Kalau dia tahu isinya. Sehingga kalau dia nggak tahu isinya, maka dia tidak akan bisa mengikutinya. Dalil yang lain, perkataan penduduk neraka ketika mereka menyesali pada waktu mereka hidup di dunia sampai akhirnya mereka nyemplung ke dalam neraka karena mereka nggak pernah belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Lanjutkan. Wa qalu. Sudah hafal surat Al-Mulk? Lupa, Masya Allah. Anak muslim seperti ini ya. Masya Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Kelas berapa? Wah. Masya Allah, barakallahu fikum. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengarkan. Wa qalu law kunna nasma'. Andaikan dulu kami mau mendengarkan. Au naqil, kami mau menggunakan akal kami untuk memikirkan kebenaran syariat. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kita tidak akan menjadi penghuni sa'ir, penghuni neraka. Sehingga mereka tidak belajar, mereka masuk ke dalam neraka dan mereka mengatakan karena dulu ketika di dunia gak gelem ngrungokno, tidak mau belajar. Ilmu disampaikan tapi dia menghindar. Maka belajar ilmu agama hukumnya wajib. Dan ilmu ada yang ilmu wajib, ada yang lebih dari sebatas wajib. Ilmu wajib itu apa Pak? Ilmu yang jika tidak diketahui orangnya berdosa. Sebutkan contoh ilmu wajib. Ada hadiahnya enggak ini? Biar jadi motif. Alhamdulillah, Masya Allah. Hadiahnya voucher umroh. Oh. Alhamdulillah. Baik. Sebutkan 5 contoh ilmu wajib. 1. Angkat tangan. Sebutkan 5 contoh ilmu wajib. Silakan. Ilmu nikah. Masya Allah. Wah, mikirnya sudah jauh ya. Ilmu wajib, contohnya ilmu berkaitan dengan kewajiban kita dalam ibadah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Bagi orang yang sudah punya kemampuan zakat, dia harus tahu bagaimana cara zakat. Ilmu wajib dalam masalah akidah, ilmu tauhid, orang harus tahu tentang apa saja yang harus dia yakini. Sebab keyakinan itu kalau tidak dipelajari, ngawur jadinya. Orang kalau nggak belajar akidah, keyakinannya ngawur. Contoh keyakinan ngawur gimana Pak? Awas ya, nanti kalau kamu keluar rumah, kok ditelai cecek. Tahu ditelai cecek? Ada tiba-tiba cicak yang buang kotoran, kena rambut kita. Wah, ini alamat jelek. Lalu diyakini apa? Tidak boleh melanjutkan perjalanan karena ada pertanda buruk. Apa kaitannya antara cecak buang kotoran dengan tanda buruk? Ada Pak? Tidak ada. Orang kalau keyakinan itu tidak dipandu, ngawur nanti. Ada yang meyakini A, ada yang meyakini B, meyakini C. Awas nanti kamu kalau lewat di situ ya, ada pohon beringin kan itu ya. Kalau lewat, ucapkan Assalamualaikum. Loh kenapa? Itu ada penunggunya. Kalau enggak, dia ngamuk nanti. Atau minimal ngebel, tit, baru lewat. Dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan yang tercela, muncul pada diri seorang hamba. Sebab keyakinannya tidak dikendalikan dengan ilmu. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Sebabnya apa? Karena orang tidak belajar akidah. Manusia kalau nggak belajar akidah, maka nanti keyakinannya ngawur. Kalau terjadi gerhana matahari
atau gerhana bulan. Oh berarti bulannya dipangan buto. Pernah ada keyakinan kayak gini? Ada ya? Di Jawa dibawa ke Lampung kan? Sehingga wit-witan ditangeni Pak. Kelopo-kelopo dipecuti, nanti ada pohon apa dipukulin, kentong-kentong dikentongin ya, dipukulin. Tujuannya apa? Membangunkan biar nanti nggak ikut dimakan buto. Muncul keyakinan seperti itu karena orang tidak belajar akidah. Akhirnya ngawur-ngawur. Dulu masyarakat jahiliyah punya keyakinan bulan Sial adalah bulan Safar. Sekarang sudah masuk bulan Safar. Begitu masuk bulan Safar, maka pantangan bagi orang ngadain hajatan. Di Lampung bulan Sialnya bulan apa? Podo berarti ya. Ini jiplaan Bantul mesti biasanya. Bulan Sialnya bulan Suro, Muharram. Kenapa dia punya keyakinan seperti itu? Karena nggak dibimbing dengan akidah yang lurus. Kalau orang nggak belajar jadinya kayak gitu Pak. Dan itu Masya Allah ya. Campuran-campuran klenik itu sangat banyak sebab negara kita dulunya animisme, dinamisme. Sehingga keyakinan itu terbawa. Sampai anak keturunannya. Kalau tidak dikendalikan dengan belajar akidah, ngawur keyakinan itu. Makanya belajar akidah hukumnya apa? Wajib. Dan masih banyak ilmu yang lain yang hukumnya wajib. Berarti hadiah untuk saya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian jamaah, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya begini, ilmu itu harus tetap terjaga di tengah umat. Meskipun tidak wajib bagi masing-masing individu harus tahu. Terjaga di tengah umat dalam arti kalaupun umat tidak tahu, satu masyarakat semuanya tidak tahu, dosa kabeh, semuanya berdosa. Harus ada salah satu di antara mereka yang tahu. Contohnya apa Pak? Ilmu tentang sunnah-sunnah harian. Kalaupun tidak diamalkan tidak berdosa, tapi ilmu ini tidak boleh hilang. Sehingga di tengah umat harus ada yang menjaga. Dan siapa yang menjaga berarti dia berjasa bagi umat. Siapa yang menjaga berarti dia apa? Berjasa bagi umat. Sebab orang yang jaga ini menggugurkan kewajiban seluruh masyarakat. Kalau di masyarakat, di sebuah kampung, datang waktu duhur nggak ada azan. Yang terjadi apa? Satu kampung berdosa. Hadirlah salah satu santri dari pondok pesantren ini, pondok pesantren apa ini? Pondok pesantren Imam Syafi'i Kota Metro. Santri pondok pesantren Imam Syafi'i Kota Metro hadir lalu azan. Dengan sebab satu santri ini azan, satu kampung nggak berdosa. Berarti orang ini berjasa nggak Pak? Berjasa. Andaikan dia mogok azan, saya tidak mau azan. Satu kampung nggak ada yang mau azan, berdosa semuanya. Dan satu orang ini yang hadir kemudian dia azan, menjadikan suasana semuanya hilang dosanya. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi satu orang yang mengamalkan fardu kifayah. Maka jangan remehkan amalan fardu kifayah. Amalan fardu kifayah berarti dia menjadi manusia yang paling berjasa bagi siapa? Bagi umat. Baik. Nah selanjutnya berkaitan dengan masalah sholat. Kita beralih ke masalah sholat. Sholatmu adalah cerminan hidupmu. Karena sholat yang dilakukan oleh hamba memberikan pengaruh apa? Sholat itu seharusnya memberikan pengaruh apa? Pengaruh hidupnya bisa lebih baik. Pengaruh meninggalkan maksiat. Pengaruh meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allah Ta'ala berfirman, salat bisa menghindarkan seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Masya Allah ya. Setelah tolah-tolah dapat jawaban. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Salat bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna fulanan
kana yaqumu bil lail wa fin nahari yasrik. Ya Rasulullah, ada orang namanya fulan. Namanya tidak disebutkan dalam hadis itu. Si fulan ini kalau malam rajin tahajud. Tapi kalau siang maling. Masya Allah. Ya. Kalau malam tahajud, kalau siang ngerampok. Subhanallah. Terus bagaimana itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, Satanhahu ma taqul. Satanhahu ma taqul. Apa yang kamu ceritakan tadi akan mencegah perbuatan yang dia lakukan. Apa yang kamu ceritakan tadi akan mencegah perbuatan yang dia lakukan. Dan ternyata benar. Sahabat ini memang termasuk di antara sahabat yang unik. Rajin ibadah, tapi ketika siang harinya kadang dia maling. Santri tidak boleh ngambil barang milik siapapun. Santri hanya boleh mengambil dan menggunakan barang milik sendiri. Kasus kehilangan di pondok pesantren itu mencoreng muka pesantren. Masa santri yang tiap hari baca Quran, sholat berjamaah, tapi kasus kemalingan banyak. Malingnya siapa? Malingnya siapa? Musyrifah. Siapa malingnya? Kadang dari santri sendiri, waliyadzubillah, enggak boleh ya. Sehingga para santri jangan menggunakan barang milik temannya, gunakan barang milik sendiri. Baik. Nabi SAW ditanya tentang kasus ini. Lalu beliau mengatakan, Satanhahu ma taqul. Apa yang kau ceritakan tadi akan mencegah perbuatan yang dia lakukan. Dan ternyata betul, orang ini rajin salat, rajin ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan membuka dia untuk bertaubat. Lalu dia jadi orang baik dan dia tinggalkan kebiasaan jahat seperti suka maling, suka ngerampok dan seterusnya. Itu salah satu di antara pengaruh besar dari ibadah salat yang dilakukan oleh seorang muslim. Ibadah itu bisa memberikan pengaruh kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Muncul pertanyaan, tapi Pak, nyatanya banyak orang rajin sholat tapi juga rajin utang gak bayar. Ada kayak gitu? Banyak? Orangnya lagi kajian, enggak mas. Di sini enggak ada ya? Enggak ada. Dia rajin sholat, sudah kenal sunnah, punya utang, ketika ditagih, afwan. Jawabannya afwan. Setiap ditagih afwan. Pak, orangnya itu minta duit, bukan minta afwan. Maka kalau ditagih, jangan cuma dikasih jawaban afwan. Kalau Anda mampu bayar, segala bayar. Nabi SAW menyebutkan, orang yang mampu untuk bayar sementara dia enggak bayar utang adalah orang zalim. Matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, hukumnya kezaliman. Dan orang seperti ini kehormatannya boleh dicemarkan. Rasulullah SAW bersabda, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Layyul wajid. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu. Yuhillu irdahu wa uqubata. Menghalalkan kehormatan dan hukuman untuknya. Maksudnya bagaimana Pak? Dia boleh digrenengi. Dia boleh digibah. Fulan tuh hati-hati. Dia kalau utang gak gelem bayar. Sukanya gak mau bayar. Kalau sering seperti ini, jadikan catatan buruk. Sehingga fulan nanti kalau ngutang beritahu teman-teman yang lain. Jangan dilayani. Sebab fulan kalau utang sukanya gak bayar. Boleh untuk diapain Pak? Dikasih penanda ya. Tukang tidak bayar utang. Ya. TK tidak bayar utang. Baik. Meskipun dia rajin sholat Pak, bisa jadi. Terus kenapa hubungannya sholat katanya bisa memperbaiki seseorang tapi kok kondisinya seperti ini keadaannya? Karena sholatnya tidak berkualitas. Sehingga jumhur ulama ahli tafsir
ketika menjelaskan ayat ini, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi dalam realitanya banyak orang yang masih rajin berbuat mungkar, berbuat keji padahal dia salat. Para ulama jumhur ahli tafsir mengatakan karena salat yang dia lakukan salat yang tidak berkualitas. Kenapa salatnya tidak berkualitas? Yang pertama, salatnya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga masih banyak yang kurang, masih banyak yang bermasalah dari salat yang dia lakukan. Yang kedua, tidak memperhatikan kekhusyuan dalam salat. Sehingga kalau salat pikirannya melayang kemana-mana. Kalau salat dia tidak fokus dengan ibadah yang dia kerjakan. Bisa jadi ada orang yang salat di masjid tapi hatinya di dapur. Hatinya di warung. Pikirannya mikir masakan. Santri kayak gitu ya. Makan siang jam berapa? Jam habis duhur. Makan siang habis duhur. Sholat duhur mikir lauknya apa ya? Bocorannya belum ada. Sehingga bisa jadi fisiknya di masjid tapi batinnya lari kemana-mana. Bagaimana sholatnya bisa berkualitas? Sementara dia tidak memperbaiki lahir batin sholatnya. Nah, penting bagi kita untuk memahami Allah menghisap perbuatan kita lahir batin. Maka lahirnya bagus, batinnya juga bagus. Alhamdulillah Pak Ustadz, sholat yang dikerjakan para santri sudah sesuai sunnah. Semuanya berdalil. Mulai dari gerakannya sesuai dalil, bacaannya juga sesuai dalil. Cuman urusan batin kita tidak tahu. Ingat kita dihisap oleh Allah lahir batin. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Allah juga tidak melihat badan kamu. Namun yang Allah perhatikan adalah hati kamu dan apa? Amal perbuatan kamu. Maka hamba yang amal perbuatannya enggak baik dari sisi lahiriah harus dipelajari bagaimana sunnah Nabi SAW dalam melaksanakannya. Dan di saat yang sama dia juga harus belajar bagaimana memperbaiki hati saat dia beribadah. Belajar untuk ikhlas ketika sholat, belajar tidak riya, termasuk belajar bagaimana khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi kami untuk menulis sebuah buku judulnya Tafsir Sholat. Ada yang punya di antara jemaah? Buku ini sudah dibedah di ANB Channel ya. Sudah selesai dibedah di ANB Channel. Buku yang membahas tentang tafsir sholat. Memahami sholat lahir batin. Bagaimana sih cara khusyuk yang benar dalam sholat? Kalau kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, apa yang perlu kita renungkan saat kita membaca kalimat itu? Pada waktu kita sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, apa yang perlu kita renungkan saat kita membaca itu? Ini yang perlu kita pelajari agar sholat kita semakin berkualitas. Kalau sholat sudah berkualitas, insya Allah memberikan pengaruh dalam praktek kehidupan sehari-hari. Orang bisa semakin baik akhlaknya, semakin baik budi pekertinya, disebabkan karena sholatnya sholat yang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini sangat bermanfaat sekali. Udah ya selesai? buat kita ya. Belum Ustaz? Oh belum. Ini pertanyaan ini masih banyak ini Ustaz, Masya Masya Allah. Dan hadiahnya juga masih banyak. Baik. Masih kurang ya? Yang semangat dong, masih kurang gak? Masya Allah Ustaz, masih semangat Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, ini pertanyaan yang selanjutnya ini Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa dengan kita sholat yang benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di dalam sholat ini, di dalam setiap ibadah pasti ada kenikmatannya tersendiri Ustaz. Nah, bagaimana cara kita agar dapat mendapatkan kenikmatan di dalam sholat dan kemudian proses apa saja yang harus dilalui dan ciri-ciri hamba Allah sudah dalam tingkat menikmati sholat itu ciri-cirinya seperti apa Ustaz? Masya Allah ya. Ini pertanyaan berat. Cuman seperti inilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW puncak kenikmatan beliau diletakkan di mana? Salat.
Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan batinku diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam salat. Sehingga bagi Nabi SAW, salat itu sumber ketenangan, sumber kenikmatan. Beda dengan kita. Kalau kita salat, mikir kapan salam. Sehingga orang salat taraweh, baru pertama takbiratul ihram, rakaat pertama salat taraweh yang dipikir kapan salam salat witir. Karena bagi kita ibadah ini kadang seperti beban. Sehingga saat kita melakukannya terasa berat sekali. Rasanya kok kapan pengen cepat selesai. Kita tidak bisa menikmatinya. Coba kita bandingkan ya. Cara manusia dalam menikmati kenikmatan dengan cara Nabi SAW dalam merasakan kenikmatan. Umumnya manusia dia bisa menikmati kenikmatan yang sifatnya fisik. Contohnya makan enak, contohnya bermain bersama teman-temannya, contoh yang lain fasilitas-fasilitas hidup. Umumnya kita hanya bisa merasakan kenikmatan yang sifatnya apa? Fisik. Kenikmatan makanan, kenikmatan dunia, kenikmatan harta, dan seterusnya. Padahal kenikmatan seperti ini Pak, kemampuan kita dalam merasakannya itu sangat terbatas. Maksudnya terbatas gimana Pak? Kita tidak akan bisa menikmati dunia itu selama hidup kita. Ada waktu di mana kita sudah nggak bisa lagi menikmatinya. Contohnya, ada orang dikasih daging nggak doyan, Masya Allah. Kenapa kok nggak doyan? Nah, itu salah satu kenikmatan yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Untune udah hilang. Gerahamnya sudah mulai hilang, nggak bisa dipakai ngunyah. Ada orang yang ketika dikasih berbagai macam makanan yang enak, dia itu takut. Wah ini pantangan bagi saya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung, ginjal, Masya Allah. Kabeh pantangan Pak. Duit banyak bisa dipakai untuk beli banyak makanan, tapi dia enggak bisa menikmatinya. Allah cabut sebagian kenikmatan itu. Kemarin ada enggak yang kena COVID? Ada? Baik. Enggak doyan makan? Enggak doyan makan. Padahal masih muda. Sangat sederhana. Hanya dengan satu penyakit yang namanya COVID, orang sudah enggak doyan dengan makanan. Padahal tetangga-tetangga yang ngantar makanan banyak. Waktu saya kena COVID itu Masya Allah banyak tetangga yang ngantar makanan. Nganggur itu Pak. Ini mau dimakan gimana? Ngelihat aja udah enggak selera. Kalau sehat kita bisa berselera untuk makan. Begitu sakit, satu sakit aja. Makanan itu sudah enggak selera. Dan ternyata penyakit itu tidak hanya dialami yang tua, yang muda juga sama. Belum lagi ketika orang sudah mendapatkan pantangan yang lain. Ada orang yang kaya, tapi dia nggak bisa menikmati hartanya. Kenapa? Pusing kalau naik kendaraan. Diajak jalan-jalan, aduh gimana jalan-jalan ya. Saya naik mobil, begitu naik sudah mabuk. Dia punya mobil mewah tapi nggak bisa menaikinya. Kenikmatan manusia, kemampuan manusia dalam menikmati kenikmatan dunia itu terbatas. Sudah? Maka kita perlu mengalihkan proses menikmati kenikmatan itu ke batin. Sehingga jangan sampai orang itu hanya bisa merasakan nikmat yang sifatnya lahiriah, sementara batinnya sudah nggak bisa merasakan kenikmatan. Mukmin harus bisa merasakan kenikmatan batin. Apa itu kenikmatan batin? Kenikmatan, ketenangan ketika beribadah kepada Allah. Ketenangan ketika zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Kenikmatan seperti ini walaupun orangnya sakit, bisa nggak dia merasakannya? Bisa. Ada orang yang sakit, tapi ketika mendengarkan pengajian dan tausiah, dia merasakan tentrem batinnya meskipun dia sakit. Ada orang yang sakit, ketika mendengarkan murattal, tenang hatinya, tentrem batinnya meskipun dia sakit. Ada orang yang sudah tua, dia nggak bisa makan banyak, juga hidupnya serba dengan keterbatasan,
Tapi ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, beliau bisa menikmatinya. Itulah kenikmatan batin. Kenikmatan batin seperti ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai berlatih, memindahkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Karena kalau tidak, ada waktunya kita terlambat. Sudah tua, baru mulai terasa. Mas, mangan sudah enggak enak, jalan sudah harus dipapa, mau ke toilet khawatir kepleset, mau ngapa-ngapain enggak nyaman, kenikmatan fisiknya sudah dicabut oleh Allah padahal orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dan bisa jadi hartanya banyak, tapi dia enggak bisa menikmatinya. Kalau dia tidak pernah merasakan kenikmatan batin waktu muda, ketika di usia tua seperti ini dia akan enggak bisa merasakannya. Maka kita perlu belajar mengalihkan kenikmatan fisik ke kenikmatan batin. Caranya gimana? Caranya gimana? Kita jadikan zikrullah sebagai kenikmatan bagi hati kita. Rasakan ketenangan ketika Anda merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Salah satu caranya adalah berusaha untuk merenungkan, tadabbur terhadap bacaan yang kita ucapkan saat zikir dan saat sholat. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah, sejuk rasanya Pak, pada saat kita sholat. Anda membaca Al-Fatihah sambil merenungkan maknanya. Anda membaca surat-surat tertentu sambil merenungkan maknanya. Orang nangis itu bahagia enggak? Orang nangis itu bahagia enggak? Ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh orang yang nangis saat dia membaca Al-Quran. Betul Pak? Betul ya? Padahal dia nangis. Karena dia bisa merasakan kenikmatan batin dengan ayat Al-Quran yang dia baca. Seperti ini jamaah perlu kita latih. Jangan hanya mengambil kenikmatan yang sifatnya fisik saja. Perlu kita latihan kenikmatan batin. Dilatih dengan cara berusaha beribadah kepada Allah dengan serius. Renungkan setiap bacaan yang kita ucapkan. Jadi kata kuncinya untuk bisa menikmati salat, kita harus merenungkan setiap gerakan dan bacaan dalam salat. Kalau sudah bisa seperti ini, insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya salat. Tapi kalau isi salat kita tidak bisa merasakan nikmatnya, maka salat itu seperti beban. Contoh sederhana. Anda merasa salat itu seperti tenang sekali saat imamnya siapa? Saat imamnya siapa? Yang suaranya merdu Pak. Yang enak didengerin. Sehingga saat kita mendengarkan suaranya rasanya seperti di Masjidil Haram. Rasanya seperti di Masjid Nabawi. Suaranya bagus, sound systemnya bagus, terdengar indah. Meskipun gak ngerti, saya sudah nangis, dia ikut nangis. Padahal gak ngerti. Saya sudah berdoa. Lalu beliau nangis. Jamaah dari Indonesia ikut nangis. Kenapa Pak nangis? Ya pokoknya ikut-ikutan nangis. Padahal dia nggak ngerti. Dan setelah dia nangis rasanya plong. Gitu. Nikmat dia. Itulah kenikmatan batin yang diberikan oleh Allah bagi sebagian hambanya. Cuman kalau bisa merasakan seperti ini harus nunggu sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid Nabawi, modalnya besar. Berarti harus kita pindah itu. Suasana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita pindah ke Lampung. Kita pindah ke Indonesia. Bisakah kita merasakan suasana yang sama sementara posisi Anda di Indonesia? Bisa Pak. Di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Karena imamnya merdu, enak didengerin. Tapi Bapak kalau ke Masjid Imam Syafi'i harus pakai kendaraan. Yang di masjid dekat aja. Tidak bisa Pak, imamnya fales. Apakah harus bergantung pada imam? Apakah harus bergantung pada imam? Tidak. Kalau Anda sholat sendiri bisa enggak merasakan seperti itu? Bagi mereka yang paham Al-Quran, bisa tadabbur Al-Quran, bisa dia rasakan kayak gitu Pak. Cuman ini butuh latihan panjang. Harus ngerti makna dari Al-Quran yang dia baca. Anda ketika sholat sunnah, para ulama membolehkan sholat sunnah sambil membawa mushaf. Biar tidak monoton yang dibaca hanya juz amma saja, sesekali yang dibaca surat-surat yang lain.
Senang dengan surat apa? Saya senang dengan surat Ar-Rahman. Kalau saya mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngerti kan artinya ya? Paham ya? Rasanya hati saya gemetar Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, Bapak Qiyamul Lail. Hafal surat Ar-Rahman? Nah itu sayangnya ndak hafal. Ndak apa-apa. Buka mushaf surat Ar-Rahman. Anda Qiyamul Lail, buka surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sampai di sini insya Allah masih hafal. Masih bisa mengikuti terjemahannya. Sambil direnungkan. Subhanallah, betapa mulianya sifat-sifat Allah yang disebutkan di surat Ar-Rahman. Begitu sudah masuk fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Anda baca sambil bawa mushaf, mungkin sambil nangis. Itu tahap demi tahap kenikmatan batin kita latih untuk bisa demikian. Alhamdulillah sudah ngerti artinya. Modal utama untuk berlatih merasakan kenikmatan batin saat membaca kalamullah. Bayangkan Allah berada di hadapan Anda. Dan kita sedang membaca firman-Nya. Dan dia menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik lahiriah maupun batin. Sehingga hati ini akan terbawa hanyut dengan bacaan Quran yang kita sendiri membacanya, tidak harus mengandalkan imam yang lain. Sehingga nangis bukan karena kemerduan suara, tapi nangis karena merenungkan isi bacaannya. Itulah kenikmatan batin yang bisa kita rasakan ketika sholat. Rasanya betah sekali dalam sholat meskipun berdiri lama, Pak. Karena dia bisa merasakan kenikmatan batin. Insya Allah bisa dicoba seperti ini jamaah. Bisa dicoba? Baik, yang nggak punya mushaf gimana Pak? Masuk mushaf nggak punya. Di sini ada 2 ini ya. Gratis nanti bagi yang dapat hadiah. Di HP ada nggak Qurannya? Di HP ada Qurannya? Saya biasanya pakai ini. Ya. Kemudian dibaca sambil sholat. Sudah begitu selesai sekian ayat bisa dimatikan. Masukkan ke kantong, lanjutkan ruku, i'tidal, sujud, nanti bangkit lagi, bisa dibuka lagi. Selesai sekian ayat, bisa dibaca. Terus seperti itu, sambil coba kita renungkan ayat-ayat yang kita baca. Maka sekali waktu, sebelum Anda membaca surat, baca dulu terjemahannya. Tapi di luar sholat ya, jangan pas sholat, di luar sholat. Anda baca dulu terjemahannya, sudah? Setelah baca terjemahannya, praktekkan dalam sholat yang sudah dipelajari tadi. Insya Allah bagi mereka yang serius merenungkan, Allah anugerahkan ketenangan batin disebabkan karena dia membaca kalamullah. Itulah yang menjadikan sang Nabi SAW ketika beliau sholat, beliau merasakan ketenangan batin. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan ketenangan batinku dalam sholat. Punya masalah, sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang menghadapi masalah besar, yang beliau lakukan apa? Yang beliau lakukan apa? Makanya orang kalau stres harusnya ngapain? Ke warung kopi. Itu gaya Lampung. Orang stres di tempat kita kan rata-rata kalau enggak mancing, ke warung kopi, sepedaan, ke tempat hiburan. Pak, salah tempat ini. Harusnya kalau stres ngapain kita Pak? Ngapain? Sholat. Sehingga dengan sholat itu akan mengembalikan kekuatan mental. Beban-beban batin rontok satu demi satu. Kita menenangkan batin. Karena stres itu kalau keterusan bahaya. Bisa sampai bikin orang jadi apa Pak? Hilang akal Pak, bahaya. Makanya cara untuk mengendalikannya segera lakukan sholat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, ada informasi. Ini mohon maaf ada informasi sebentar. Motor dengan plat BE 1596FC ya, agar pemiliknya dapat dipindahkan karena mengganggu akses jalan raya. Jadi mobil Wuling Silver ya. Platnya BE 1596FC. Baik, tetap fokus ke depan ya. Jangan lihat yang keluar siapa ya.
Barangkali Pemiliknya mau ke agar dapat toilet. memindahkan karena mengganggu akses jalan raya. Sekali lagi platnya BE 1596. Sudah? Sudah ya, cukup ya? Baik. Nah ini Ustadz, ini mungkin jadi pertanyaan yang dapat mewakili semua juga. Bagaimana konsekuensinya jika seorang hamba Allah itu suka menunda-nunda sholat Ustadz? Dan ketika di dalam syariat Islam ini ketika menunda sholat diperbolehkan pada saat apa saja Ustaz? Baik. Ada orang yang punya kebiasaan suka menunda sholat. Di sini ada nggak permainan ngabur doro? Hah? Ada? Oh berarti sama ya. Miniatur Jawa benar ini Pak Til. Itu Masya Allah ya. Rata-rata kan permainan itu digelar setelah asar. Dan yang ikut belum sholat. Selesainya kapan? 5 menit sebelum maghrib. Terus sholat asarnya gimana? Ya sesempatnya Pak. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman. Tentang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh manusia. Karena mereka meremehkan sholatnya. Fawailun lil musallin. Alladzina hum fi sholatihim atau an sholatihim. Alladzina hum fi sholatihim atau an sholatihim. An sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Sebagian ulama mengatakan, Maha Suci Zat yang berfirman alladzina hum an sholatihim sahun walam yakul alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau kalimat ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun, kita semuanya berdosa. Tapi kalimat ayatnya alladzina hum an sholatihim sahun. Bedanya apa Pak? Kalau kalimatnya alladzina hum fi sholatihim sahun, artinya adalah orang yang lupa di dalam sholat. Pernah nggak kita lupa dalam sholat? Sering. Sehingga kadang kita sholat lupa jumlah rakaat, lupa kadang nggak sujud, kadang ada yang lupa Al-Fatihah. Coba, Masya Allah. Sampai Fatihah lo lupa. Saking parahnya lupanya. Nah kalau lupa seperti ini berdosa atau tidak? Lupa jumlah rakaat itu berdosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak Pak? Nabi SAW pernah mengalaminya. Rasulullah SAW pernah mengalaminya. Agar menjadi contoh bagi masyarakat. Bagaimana jika terjadi kelupaan dalam sholat. Nah lupa dalam sholat itu namanya saha fis shalah. Dan Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun. Namun kalau alladzina hum an sholatihim sahun, maknanya adalah orang yang melalaikan sholatnya. Dan bentuk melalaikan sholat ada banyak macam. Ada yang bentuknya tidak mau belajar bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga sholatnya dibiarkan salah, dibiarkan keliru, dan dia tidak mau sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini contoh yang pertama. Ada juga orang yang dia tidak sadar dengan kesalahan sholat dia, karena dia tidak tumak nina. Sehingga ketika sholat terlalu cepat. Waktu sholat tidak terlalu cepat. Dan termasuk diantaranya adalah orang yang sholat, tapi dia tidak memperhatikan waktunya. Suka mengakhirkan sholat. Nabi SAW bersabda, tilka sholatul munafikin. Lihatlah sholatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syamsa. Nyantai-nyantai, duduk-duduk, main-main sambil melihat gerakan matahari. Sehingga lihat, oh masih tinggi, nanti dulu. Lihat baru jam 5, baru setengah 6, maghrib kan jam 6. Oh baru jam 5, jam 6 kurang seperempat. Sampai ketika hatta idza kanati syamsu baina qarnai syaitan. Sampai ketika posisi matahari sudah berada di dua tanduk setan, artinya apa? Artinya apa? Mendekati tenggelam. Berada di dua tanduk setan maksudnya mendekati tenggelam. Naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali kenapa?
Gerakannya cepat. Sehingga dia mendapatkan rekor muri sholat tercepat se-Indonesia. Dibanggakan nggak kayak gitu? Sebagian masjid dibanggakan. Sholat kami Pak, taraweh 23 rakaat, 5 menit pletas. Subhanallah, apa yang perlu dibanggakan? Ini sholat yang disebut oleh Nabi SAW seperti ayam mematuk. Culat-culit, subhanallah. Saking cepatnya saat dia membaca Al-Fatihah, yang terdengar cuma 2 kata. Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Yang terdengar Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Dolin itu artinya apa? Yang terdengar cuma itu tok. Subhanallah, ini sholat apa-apaan? Seharusnya yang seperti ini ditinggalkan oleh seorang yang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia akan dihisap oleh Allah dengan sholat yang dia kerjakan. Nggak boleh dibuat mainan kayak gini. Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah paling menjaga sholatnya. Kita memperbaiki akidah dan kita memperbaiki sholat. Maka dalam sholat yang kita kerjakan perlu diperhatikan bagaimana agar jangan sampai waktunya terlalaikan. Bagi orang yang suka melalaikan waktu sholat, dosa besar. Disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatnya siapa tadi? Munafik. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya munafik. Sholatnya munafik yang dia suka menunda-nunda sholat. Baik. Apa ada kondisi tertentu kita boleh menunda sholat? Kita boleh menunda sholat hanya karena satu alasan. Terpaksa. Yaitu darurat. Kapan Pak darurat boleh menunda sholat? Ketika kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tepat waktu atau di awal waktu. Atau sholat di akhir waktu lebih sempurna gerakannya daripada di awal waktu. Contoh, ada orang naik kereta. Di sini ada kereta? Ada ya? Ada orang naik kereta. Dia naik sebelum duhur. Dan tiba di stasiun tujuan jam 5 setelah asar. Naik sebelum duhur, tiba di stasiun tujuan jam 5 setelah asar. Berarti nabrak berapa waktu sholat? Duhur dan asar. Maghrib jam setengah 6. Tiba di stasiun tujuan jam 5 setelah asar. Maghrib setengah 6. Sehingga begitu tiba di stasiun tujuan, dia punya waktu setengah jam untuk sholat. Ada pilihan di sini. Milih mana? Sholat duhur asar di atas kereta. Karena tidak ada gerbong musola, sehingga dia hanya bisa sholat di kursi. Otomatis karena sholatnya hanya bisa di kursi, nggak bisa berdiri, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, dan nggak bisa gerakan-gerakan yang lain. Sudah? Tapi tepat waktu. Duhur dikerjakan waktu duhur, asar dikerjakan waktu asar. Pilihan yang kedua. Tunggu sampai nanti tiba di stasiun tujuan, lalu segera ke musola, terus sholat duhur dan asar jamak qashar boleh sesuai dengan status dia apakah musafir atau bukan. Sudah? Dan sholatnya di mana? Di musola stasiun. Baik, dari dua pilihan ini yang terbaik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang menjawab pertama, angkat tangan. Masya Allah, jumhur santri menjawab pertama ya. Yang menjawab pilihan yang kedua. Loh kok sama? Yang menjawab pilihan kedua. Coba angkat tangan. Yang menjawab pilihan yang kedua. Baik, saya tanya ya. Bapak yang belakang angkat tangan, alasannya apa Pak? Kok milih yang kedua? Siap. Lebih bisa khusyuk. Mana yang lebih diperhatikan? Tepat waktu atau kesempurnaan gerakan? Tepat waktu atau kesempurnaan gerakan? Hah? Kesempurnaan gerakan. Baik, Masya Allah. Bapak dapat hadiah ya? Baik. Ada sebuah kaidah. Kaidahnya mengatakan fardul waqti muqaddamun ala fardil kaifiyah.
dalam masalah ibadah sholat, saya ulang ya. Dalam masalah ibadah sholat ada kaidah. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil wakti. Memperhatikan kesempurnaan sholat lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Saya ulang. Memperhatikan kesempurnaan sholat lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Sehingga lebih baik telat tapi sempurna, bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Daripada tepat waktu tapi tidak sempurna. Memperhatikan kesempurnaan sholat lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Apa dalilnya? Baik, silakan moderator menjawab. Diberi kesempatan yang lain dulu, Ustaz. Oh begitu, Masya Allah. Moderator yang baik hati ya. Apa dalilnya? Bahwa memperhatikan kesempurnaan gerakan lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Apa dalilnya? Silahkan. Bahasa Indonesia boleh. Masya Allah, barakallahu fikum. Tepat sekali ini ya. Bahasa Arabnya gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat sambil menahan lapar pingin makan dan tidak ada salat sambil menahan ingin buang hajat, ingin buang air. Sehingga yang benar gimana? Dahulukan makan, dahulukan buang hajat, selesaikan urusan kamu, baru sholat, meskipun telat. Contoh, di sini subuh jam berapa? 4? Kok ini beda hisap gimana ini? Jam 4 berapa? Subuh. 4.45 ya. 4.45. 4.45 masuk subuh. Sudah? Syuruk jam berapa? Jam 6. Anggap misalnya jam 6. Syuruk jam 6, subuh 4.45. Ada orang telat bangun. Bangun-bangun jam setengah 6 atau jam 6 kurang 15 menit. Begitu dia bangun jam setengah 6. Sudah? Padahal dia bangun pengen ke toilet dulu. Bongkar muatan dulu. Ya. Dia kebelet pengen ke toilet. Sudah pilihannya. Kalau dia ke toilet, sholatnya mepet. Sehingga mungkin tinggal 10 menit suruk. Sudah. Tapi dia ke toilet. Atau dia langsung sholat dalam posisi menahan ingin ke toilet. Langsung dia wudhu. Sudah. Kemudian ditahan sekuat tenaga. Sholat subuh. Tapi sambil kondisi menahan ingin buang-buang. Pilih yang mana? Pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Pertama. Kenapa pilih yang pertama? Agar sholatnya bisa lebih khusyuk. Sehingga tidak mikir yang lain. Makanya antara makan dengan sholat dahulukan mana? Dahulukan mana? Sholat ya. Masa dahulukan makan? Hah? Antara sholat dan makan dahulukan mana? Dahulukan sholat. Tayyib. Lebih baik makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Santri biasanya yang mana yang dilakukan? Hah? Makan mikir Masya Allah sudah benar ya. Walhamdulillah. Tayyib. Cukup Bang? Baik, ini Ustaz sebenarnya ini ada pertanyaan. Banyak sekali yang diberikan oleh jamaah. Mungkin ada beberapa yang bisa kami baca dan mohon maaf bagi yang mungkin nanti belum terbaca karena mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu ya. Untuk pertanyaan pertama ini Ustadz dari para jamaah. Ustadz ini ada di dalam Al-Quran ayat An-Nisa ayat 43 ada peringatan atau larangan untuk mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai sadar tentang apa yang kamu ucapkan. Nah terkait ayat ini
kami pernah mendengar bahwa masuk dalam kategori mabuk di sini adalah orang yang tidak memahami makna yang dibaca. Apa yang dimaksud penjelasan ini, Ustadz? Atau bagaimana penjelasan yang benarnya terkait ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta." Kapan itu? Setelah Isya. Isya minum khamr, mendem. Subuh sudah sadar, bisa sholat subuh. Ini dulu sebelum khamr diharamkan. Sebelum khamr diharamkan. Sunnah ini boleh nggak Pak kita praktekkan? Juga nggak boleh ya. Jangan dilakukan apalagi santri ya. Nanti dilakukan mabuk berjamaah. Nggak boleh ya. Setelah khamr diharamkan seperti ini sudah tidak lagi berlaku. Sehingga tidak boleh minum khamr sama sekali walaupun hanya setetes. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilahnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami, mengetahui apa yang kalian baca. Sampai kalian memahami dan menyadari apa yang kalian baca. Maksud dari ayat, dulu ada orang yang dia sholat dalam keadaan mendem, dalam keadaan mabuk. Di saat dia sholat dalam keadaan mabuk, dia melaknat dirinya sendiri. Sehingga pinginnya membaca, ya Allah ampunilah aku, tapi yang keluar, Allahummal an fiyya, Allahummal anni, Allahummal an alayya, ya Allah laknatlah aku. Padahal maksud dia berdoa agar diampuni, malah dia minta laknat. Kenapa? Ngomong ngelantur karena ndak sadar. Orang kalau nggak sadar ngomongnya apa? Ngelantur kalau nggak sadar. Misalnya ada santri lagi tidur ngelindur. Ketika ngelindur ditanya, sudah jawab dia, tapi jawabnya apa? Ngawur. Kenapa? Ngelindur. Paham di sini? Dalam kondisi mabuk dulu seperti itu. Sehingga dia membaca Quran salah-salah, ya. Saat dia membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir Rahim, salah-salah dia. Baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, enggak tekan-tekan guri ya. Enggak sampai belakang, mubeng aja. Karena orangnya mabuk. Maka turun ayat yang melarang seperti ini agar dia tidak ngelantur ketika membaca. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah termasuk juga orang yang membaca Al-Quran tapi dia nggak paham tentang maknanya? Jawabannya tidak termasuk. Meskipun ada sebagian ulama yang ngambil ibrah, mohon diperhatikan. Ada sebagian ulama yang ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Ilah kenapa orang itu dilarang sholat dalam kondisi mabuk adalah karena dia nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Maka ada orang yang sholat tidak mabuk tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Sehingga seharusnya jangan dilakukan yang seperti ini. Meskipun ya sholat orang ini hukumnya apa? Sah. Sholat orang ini hukumnya sah. Namun kalaupun terjadi yang seperti ini, seharusnya diperbaiki dengan berusaha untuk mempelajari dan memahami apa yang dia baca ketika sholat. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Biasanya orang ngelantur ketika sholat pas lagi kapan? Pas lagi kapan? Ngantuk, ya. Kalau ngantuk jadinya ngelantur. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rukuk kok membaca subhana rabbiyal a'la? Kenapa? Ngantuk. Ketika bangkit dari rukuk, Allahu Akbar. Rabbana walakal hamdu. Seharusnya apa? Tapi karena dia ngantuk, sami Allahu liman hamidah dibaca, Allahu Akbar. Terjadi pada manusia yang karena nggak sadar ngelantur ketika ngomong. Makanya berlatih untuk menyadarkan diri saat sholat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur sekali mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini kita pertanyakan ya. Dan semoga ya, kita bisa mendapatkan manfaat dari talim kita pada hari ini. Dan ini masih ada pertanyaan dan sekali lagi kami mohon maaf jika tidak dibacakan satu persatu ya.
Iya, mungkin ini ada pertanyaan ini Ustadz. Kami mendengar sejarahnya, historinya ini. Ustadz ketika beliau mendapatkan hidayah sunnah, salah satunya perantaranya adalah beliau mendapatkan hidayah dari Allah, dimudahkan untuk membaca buku sifat sholat Nabi. Benar Ustadz ya? Nah, ini ketika Ustadz membaca sifat sholat Nabi, ini apa hikmah yang didapat ketika Ustadz membaca buku sholat Nabi ini Ustadz? Karya Syekh Albani. Masya Allah. Tahu dari mana? Kalau bahasa anak-anak sini yang nggak kenal Ustadz Amin Nur Bait, sejarahnya nggak gaul katanya Ustadz. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, saya sempat menuliskan itu dalam sebuah artikel ya, agar menjadi motivasi bagi kaum muslimin yang lain akan besarnya jasa penulis kitab sifat sholat Nabi SAW. Karena ternyata ada banyak sekali kaum muslimin yang memiliki kesadaran beragama. Saya ulang, sadar agama. Sadar agama itu maksudnya apa? Punya keinginan untuk mempelajari. Salah satunya berawal dari membaca buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk di antara awal pertama saya tertarik untuk belajar agama lebih serius adalah setelah membaca buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya seperti teman-teman yang lain, tidak tahu bahasa Arab, tidak ngerti baca kitab gundul, tidak tahu, awam ya, sebagaimana yang lain. Sampai saya kuliah kurang lebih semester 1 di UGM. Lalu masuk semester 2, karena kami tinggal bareng dengan teman-teman yang lain. Ada salah satu teman yang di rak bukunya ditaruh di luar ya, itu punya buku sifat sholat Nabi SAW. Saya baca buku itu, awalnya cuman iseng baca, nggak sengaja. Lalu ketika membaca tertarik untuk membacanya lebih detail. Jadi dibaca, semuanya dibaca, utuh dibaca. Kemudian sampai footnote-nya aja disuruh baca. Jadi footnote-nya juga saya baca. Setelah membaca itu, saya merasa ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dari sholat yang harus saya lakukan. Bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, angkat tangan yang benar ketika takbiratul ihram, bagaimana cara sedekap yang benar, cara rukuk yang benar, bacaan rukuk yang benar, dan seterusnya. Ada banyak hal yang baru yang sebelumnya sama sekali tidak kita ketahui. Tentang aneka doa iftitah. Ada banyak redaksi doa iftitah yang sebenarnya semuanya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ngertinya kadang cuma satu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, ini berarti sekolah di Muhammadiyah. Yang satunya ngertinya cuman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini sekolah di Al-Ma'arif. Gitu Pak ya. Dikotomi terjadi karena masalah kurikulum pendidikan. Dan itu dibawa dari kecil sampai gede. Sehingga orang ngertinya kayak gitu. Ketika saya membaca buku itu tercerahkan, alhamdulillah, berarti semuanya benar. Lalu kenapa selama ini kita gontok-gontokan antara at-tahiyatulillah dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah? Yang satu at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat. Yang satu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Wong dua-duanya sesuai sunnah. Yang satu tasyahudnya Ibnu Mas'ud, yang satu tasyahudnya Ibnu Abbas. Dan dua-duanya bersumber dari Nabi SAW. Tapi orang kadang tegang, gara-gara ketika dia sholat, mendengar sampingnya baca tasyahud tidak sesuai dengan redaksi yang dia baca. Sehingga saat dia mendengar sampingnya, at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Oh, pinggirku Muhammadiyah. Subhanallah. Padahal dua-duanya sunnah Nabi SAW. Dan sejak saat itu saya jadi punya keinginan untuk belajar lebih serius tentang masalah agama. Lalu berusaha untuk berlatih bisa membaca kitab gundul. Dulu yang saya lakukan seperti ini ya. Jadi ini kitabnya ulama yang berbahasa Arab, ada di depan, sebelahnya kamus. Sebelahnya kamus. Ini buku dibaca pelan-pelan ya.
nggak tahu maknanya, lihat kamus. Terus dioret-oret artinya. Terus seperti itu. Jadi cuman memindahkan ini. Ini bunyi di kamus apa, saya pindahkan di sini sambil ngasih harokat, sambil terjemahannya, dan nanti distorkan kepada guru Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala wara'ah. Dari kebiasaan itu alhamdulillah kurang lebih setahun Allah mudahkan bagi kami bisa membaca kitab gundul. Pengembangan berikutnya adalah berlatih menerjemahkan. Dan itu tugas yang diberikan oleh guru kami Al-Ustadz Aris Munandar. Beliau ngasih tema, kamu buat tulisan seperti ini, buat terjemahan seperti ini. Kita kerjakan dan beliau kasih koreksi. Berlatih seperti itu terus, alhamdulillah kita jadi sering melakukan itu. Dan manusia terhitung sebagai orang yang ekspor. Kita dulu dikasih doktrin ya. Kamu kalau jadi orang jangan setengah-setengah Pak. Jangan setengah-setengah. Jadi itu yang serius. Untuk bisa ekspor butuh 10.000 jam. Untuk bisa ekspor butuh waktu berapa? 10.000 jam. 10.000 jam ekspor. Ahli di bidang itu. 10.000 jam itu kira-kira berapa lama? 10 tahun. 10.000 jam itu kurang lebih 10 tahun. Fokus di bidang tertentu selama 10 tahun ahli di bidang itu. Berawal dari modal yang ada dengan bisa belajar bahasa Arab, bisa baca Arab, lalu dikembangkan dengan belajar terus-terus. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk sambil menulis sedikit, barangkali masyarakat bisa mendapatkan ya sedikit tambahan berbagi apa yang kita ketahui kepada mereka. Dan dari situlah kemudian kita punya semangat untuk melakukan sholat dengan benar. Sehingga gerakan-gerakannya itu menyesuaikan sebagaimana yang sudah kita pelajari. Silahkan Bapak Ibu bisa buktikan ya. Insya Allah semoga Anda merasakan yang sama. Beli buku sifat sholat Nabi SAW. Ada yang punya nggak buku ini? Yang punya angkat tangan. Sedikit yang punya. Kalau bisa satu rumah satu buku ini. Kalau bisa dalam setiap rumah ada buku ini. Sehingga Bapak punya buku ini, nanti anaknya nikah, pisah rumah, dia harus punya buku ini. Buku ini panduan yang harus ada di setiap rumah kaum muslimin. Mengajarkan tentang bagaimana cara sholat sesuai sunnah Nabi SAW agar sholat kita berdalil. Sholat kalau berdalil, suasananya jadi apa? Lebih khusyuk, lebih serius dalam mengerjakannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Satu lagi boleh? Iya Ustaz, ini ada, ya Ustaz masih zuhur, masih lama waktunya Ustaz. Masih ada waktu 30 menit lagi ya. Yang pertanyaan ini Ustaz, tadi ketika Ustaz menyampaikan tentang kisah Ustaz membaca buku sifat sholat Nabi tadi sehingga mempengaruhi hidup Ustaz. Nah ini ada hamba Allah mungkin termasuk Anda sendiri Ustaz, berapa kali belajar tapi sedikit sekali yang berpengaruh dalam diri. Artinya apakah ini karena mungkin kurang seriusnya menuntut ilmu atau sungguh-sungguh mendengar kajian dan sebagainya. Bagaimana tipsnya Ustaz? Setelah sekian kali kita ikut kajian, setelah sekian kali berpuluh-puluh kali kita ikut mendengarkan khutbah Jumat, bagaimana ilmu yang masuk itu dapat mempengaruhi diri kita sehingga kita mendapat cerminan hidup yang baik Ustaz? Tipsnya. Masya Allah, baik. Tayyib, cita-cita para santri apa? Cita-citanya apa? Pengen jadi apa Mas? Polisi, Masya Allah. Catat ya, tadi ada Pak Polisi di belakang, nanti bisa dimasukkan ini. Pengen jadi apa? Presiden, Masya Allah. Tayyib. Coba di antara santri, ada nggak yang punya cita-cita jadi petani? Nggak ada ya? Lambat laun Pak, petani itu punah di Indonesia Pak. Realita di dunia pendidikan, tidak ada satupun anak yang punya cita-cita jadi petani. Saya pernah dapat cerita, ada salah satu anak SD, ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi petani, dimarahi sama gurunya. Loh apa haknya guru memarahi dia punya cita-cita?
Petani itu tercela nggak? Hah? Tidak, Masya Allah. Tayyib. Jadi sebenarnya dalam belajar itu agar terarah, maka pengendalinya adalah target dan cita-cita. Targetmu apa sih? Targetku ini, targetku ini, target ini. Sebab kalau tidak punya target, biasanya nggak sampai ujung. Tapi kalau orang punya target, dia akan berusaha untuk melakukan itu sesuai dengan apa yang dia targetkan. Dan dulu waktu saya belajar bahasa Arab, pasang targetnya adalah pokoknya harus bisa baca bukunya ulama. Kalau belum itu, belum berhenti. Harus punya target seperti itu. Karena kalau sebatas ngikuti doang ya, ngikuti belajar bahasa, Pak kok tetap enggak bisa-bisa kenapa? Lah Bapak sampai huruf jar mutung. Dibuka kursus bahasa Arab gratis di Masjid Imam Syafi'i. Pembukaan pertama yang daftar ratusan. Wah, rame ya. Sudah pertemuan 1, 2, 3, mereteli 1. Sampai setelah setahun tinggal 5 orang. Dibuka lagi pendaftaran baru, rame lagi. Pesertanya sama seperti yang kemarin. Kamu kemarin melarikan diri kenapa? Akhirnya orang itu belajar bahasa Arab itu awal sudah baleni lagi terus seperti itu Pak. Itu penyakit terjadi di mana-mana. Kalaupun ada di Lampung juga ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di tempat-tempat yang lain. Rata-rata seperti itu. Karena dia nggak punya target. Maka belajar bahasa Arab kalau mau serius targetkan bisa apa? Membaca bukunya para ulama. Sebab buku para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih sangat banyak. Yang sudah diterjemahkan paling cuman 1% yang sudah diterjemahkan. Yang lain kemana Pak? Belum diterjemahkan itu. Terus gimana itu? Ya belum diterjemahkan. Anda tidak akan bisa untuk mempelajarinya kalau tidak paham bahasa aslinya. Dan baca buku asli dengan baca terjemahan sama atau beda Pak kualitasnya? Beda. Makanya terheran kalau ada dai bicara agama nggak bisa bahasa Arab, itu hal yang mengherankan. Ajib, sesuatu yang mengherankan. Masa dia belajar bicara masalah agama sementara dia nggak bisa belajar bahasa Arab? Itu mengherankan. Karena kata Imam Syafi'i, untuk bisa membuka pintu-pintu ilmu, syaratnya bisa ilmu nahwu. Beliau rahimahullah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang memahami ilmu nahwu, bisa bahasa Arab, maka dimudahkan baginya untuk mempelajari ilmu yang lain. Sehingga kuncinya ada di mana? Bahasa Arab. Sudah, santri siap bisa baca kitab gundul. Bisa baca kitabnya ulama yang berbahasa Arab tanpa harokat. Kalau bisa seperti itu boleh pulang selamanya. Alias sudah lulus. Walhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau tadi kita bertanya tentang mungkin di luar ilmu fikih ya, gimana kalau sekarang kita bertanya seputar ilmu fikih sesuai bidangnya Ustadz. Karena Ustadz jurusan usul fikih di Universitas Internasional Madinah di Malaysia Ustadz ya. Baik, mengenai hukum fikih sholat ini Ustadz. Apa makna jamak dan qashar nih Ustadz? Karena banyak yang melaksanakan sholat ketika safar baru 30 kilo yang penting sudah luar kota sudah bisa dijamak. Ada yang ragu-ragu sebelum 80 kilo kayaknya belum afdol kalau belum 80 kilo baru dia sholat jamak qasharnya. Ini bagaimana Ustaz cara menanggapi Ustaz? Apa makna jamak dan qashar? Jamak itu apa? Jamak. Menggabungkan dua waktu sholat. Menggabungkan dua waktu sholat. Kalau qashar, meringkas sholat atau meringkas sholat yang bagaimana? Yang 4 rakaat menjadi, saya pernah lihat
ada orang di bandara, sholat maghrib dikosor. Masya Allah. Bingung itu gimana coba. 3 rakaat. Bagi 2 jadi berapa? Sholat 1,5 rakaat gimana Pak? Setelah dapat 1 rakaat nanti iktidal, ruku, iktidal, sudah salam. 1,5 rakaat. Enggak, dia kerjakan 2 rakaat. Waktu itu dia kerjakan 2 rakaat. Terus saya sampaikan, Bapak sholat maghrib dikosor. Iya, sholat maghrib dikosor. Maghrib isya kosor, jamak kosor. Maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Masya Allah. Kemudian kita sampaikan, kita nasihatin, tidak benar Pak, maghrib tidak boleh dikosor, harus tetap 3. Lalu karena beliau emosi meninggalkan tempat. Ya batal sholatnya. Karena tidak ada maghrib 2 rakaat. Baik orang yang mukim maupun musafir tidak boleh maghrib kurang dari 3 rakaat. Baik. Subuh 1 rakaat. Ini sholat orang yang lupa ya. Dan harus ditambahi 1 rakaat. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan. Jamak dengan qashar apa latar belakangnya? Latar belakangnya kalau jamak karena kebutuhan. Jamak dilakukan karena kebutuhan. Dan yang namanya kebutuhan itu bisa terjadi pada orang yang mukim maupun musafir. Berarti mukim bisa jamak Pak? Bisa. Contohnya apa? Saya butuh untuk jamak sebab saya sibuk. Atau karena saya sakit. Misalnya Bapak sakit lalu istirahat di rumah. Pingin agar nanti tidurnya lebih panjang. Begitu masuk maghrib, langsung sholat maghrib, isya tidur. Sudah? Seperti ini boleh atau tidak? Boleh kalau dia butuh. Sebab jamak itu diperbolehkan ketika orang butuh. Ibnu Abbas bercerita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghribi wal isya min ghairi safarin wala matarin wala khaufin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak di kota Madinah bukan karena safar, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, bukan karena safar, bukan karena hujan, dan bukan karena ada suasana yang menakutkan. Beliau melakukan jamak. Sehingga jamak boleh dilakukan ketika kapan? Ketika mukim, meskipun tidak safar. Maka Ibnu Abbas ditanya, walimada, kenapa beliau jamak? Jawab Ibnu Abbas, kaila yuharrija ummata. Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ada satu uzur yang tidak diceritakan dengan detail Ibnu Abbas, namun beliau sebutkan uzur umum karena Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Maka beliau melakukan apa? Jamak ketika di Madinah. Baik. Sedangkan qashar itu identik dengan safar. Maka siapa yang safar boleh qashar. Tapi kalau enggak safar enggak boleh qashar. Meskipun sakit. Pak, orang sakit pengen sholat isya, ada enggak diskon jadi 2 rakaat? Enggak ada. Kecuali kalau orang sakit ini dirawat di luar kota. Orang Lampung ketika sakit dirawat di rumah sakit Palembang. Nah itu boleh. Dia qashar. Karena dia musafir dan sekaligus sakit. Maka nanti boleh jamak qashar terus. Karena dia musafir. Sehingga orang yang sedang dalam kondisi safar boleh qashar. Tapi kalau enggak safar enggak boleh qashar. Sudah? Kemudian, berarti bisa enggak jamak dengan qashar digabungkan? Bisa. Ketika dia safar dan dia butuh. Safar dan butuh. Maka dia jamak dan sekaligus diqashar. Kalau enggak butuh, enggak perlu jamak. Contoh, orang tinggal di hotel. Hotelnya dekat dengan masjid. Sholat 5 waktu bisa dilakukan di masjid. Dan dia enggak ada kegiatan apapun selain cuma nunggu di hotel. Sehingga setiap sholat 5 waktu dia datang ke masjid. Perlu enggak orang ini jamak? Perlu jamak enggak? Enggak perlu. Kita melakukan itu ketika kapan? Kita melakukan seperti ini ketika kapan? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Orang Indonesia umroh musafir semua itu.
Ada nggak orang Indonesia yang ketika di Masjid Nabawi terus jamak qashar? Enggak. Dia duhur, sholat, pulang balik ke hotel, makan, tidur, adzan asar, datang lagi ke masjid, sholat, balik lagi ke hotel, dan begitu seterusnya. Kan kayak gitu ya? Itu yang dilakukan oleh jamaah umroh. Sehingga di sana kegiatannya makan, tidur, ibadah. Cuman itu saja. Dan itu tidak perlu jamak lain ketika sudah di perjalanan. Sehingga kalau tidak butuh, meskipun musafir, tidak perlu jamak. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari kita sudah cukup sampai di sini. Kemudian sesi selanjutnya pertanyaan dari Ustadz yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Silakan. Saya bertanya, Anda menjawab. Sebutkan, ini selain santri yang jawab ya. Selain santri, santri dilarang angkat tangan. Masya Allah. Sebutkan dalil bahwa Islam agama yang sempurna. Santri atau ustadz? Oh santri. Masya Allah. Silakan. Allah berfirman. Masya Allah. Barakallahu fiik, dapat hadiah ya. Baik. Sebutkan dalil bahwa sholat bisa mempengaruhi hidup seseorang. Baik. Mana yang duluan tadi? Silakan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa ada orang yang sholat dan kemungkarannya tidak berubah? Sholatnya enggak khusyuk, tidak berkualitas sholatnya. Barakallahu fiikum. Baik. Hadiah selanjutnya. Wah, salah ngambilnya. Masya Allah. Ini mushaf ya. Baik. Untuk santri ya. Boleh? Untuk santri. Santri siap? Siap. Nah, pertanyaannya. Sebutkan dalil ancaman orang yang menunda sholat. Siapa duluan tadi? Hah? Namanya siapa? Mandala, putra petir. Oh Gundala. Silakan. Surat apa? Al-Ma'un. Barakallahu fiikum, dapat hadiah. Alhamdulillah. Sudah habis? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ngapain ini? Pulang kita ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah menurunkan keberkahan dan rahmat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.